warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Di bulan Ramadan ini ada satu ibadah yang wajib kita lakukan, yaitu puasa. Mengapa kita wajib untuk berpuasa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi inti dari puasa adalah ketakwaan. Apa itu yang namanya takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Jadi ibadah puasa ini konteksnya antara manusia dengan Allah. Ketika ibadah-ibadah yang lain bisa dilihat manusia, bisa dilihat orang lain, namun puasa itu hanya Allah yang tahu. Ketika kita pagi bersahur, siang kita makan, dan sore kita ketemu orang, ditanya, apakah kamu masih puasa? Saya masih puasa. Orang yang bertanya tadi tidak akan tahu kalau kita sudah membatalkan puasa. Tapi Allah yang tahu kalau puasa kita sudah batal. Itulah esensinya puasa. Hanya manusia itu sendiri dan Tuhan atau Allah yang tahu. Nah, ini spesialnya ibadah puasa. Puasa ini termasuk rukun Islam yang keempat. Yang namanya rukun berarti harus kita laksanakan. Kalau kita mengaku Islam, maka kita wajib berpuasa. Puasa menurut bahasa yaitu saum atau syam, yang artinya menahan diri. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di sini ada dua fokus, yaitu menahan diri dan waktunya dari fajar sampai terbit matahari. Apa saja yang harus kita tahan? Menahan diri dari apa saja? Dari sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa. Waktunya kalau di Indonesia puasa sekitar hampir kurang lebih 13 jam. Itu dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Selama waktu itu kita harus bisa menahan diri kita dari sesuatu yang membatalkan puasa. Itu istilah puasa. Sekarang apa saja yang harus kita ketahui tentang puasa, mengenai syarat wajib, syarat sah, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, dan yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Niat biasanya kita lafalkan, kita ucapkan di malam hari. Kalau kita sholat taraweh, biasanya imam memandu kita untuk membaca niat puasa. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jadi kalau rukun itu harus kita lakukan. Terus yang selanjutnya ada syarat wajib puasa. Yang pertama, berakal sehat. Hanya orang-orang sehat yang wajib berpuasa. Orang-orang gila atau yang mentalnya kurang tidak wajib berpuasa. Yang kedua, sudah balik atau dewasa. Pertanyaannya, apakah anak-anak tidak wajib puasa? Benar, tidak wajib puasa. Tapi alangkah baiknya jika kita latih untuk berpuasa. Supaya apa? Dengan adanya pembiasaan di dalam keseharian kita, maka anak-anak akan terbiasa. Ketika nanti sudah balik, dia tidak akan istilahnya kaget.
Dia akan tahu, oh ini rasanya puasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Bagi orang-orang yang kuat berpuasa, maka harus berpuasa. Terkecuali misalnya orang sakit atau orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Tapi ada ketentuannya. Harus membayar fidyah bagi orang yang sudah tua dan tidak mampu untuk berpuasa. Sedangkan untuk orang yang sakit atau bepergian, itu mengganti puasa di hari-hari di luar bulan Ramadan. Fidyah itu apa? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Biasanya untuk orang-orang yang sudah tua, yang sudah fisiknya tidak mampu, itu boleh tidak berpuasa, tapi harus membayar fidyah. Yang kedua, syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Jadi orang non-muslim jika berpuasa maka puasanya tidak sah. Jadi semua orang Islam itu harus berpuasa. Yang kedua, berakal, artinya sehat atau tidak gila. Jadi orang tersebut istilahnya waras, tidak gila, maka jika berpuasa maka puasanya menjadi sah. Yang ketiga, mumayyiz, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Berarti bagi wanita yang sedang haid atau nifas atau melahirkan, maka tidak usah berpuasa. Ini adalah sebuah bonus dari Allah. Tapi nanti di lain hari wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan. Yang terakhir, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi kalau puasa wajib ya di bulan Ramadan, itu masuk waktu berpuasa. Dan tidak boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu tanggal 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Dan apa saja yang termasuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum yang disengaja. Nah, ingat ya, yang disengaja. Kalau seseorang yang berpuasa itu lupa, maka puasanya tidak batal karena lupa. Kalau disengaja batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Ketika fajar dia sahur, tapi ketika tengah hari menstruasi, maka puasanya menjadi batal. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Nah, misalnya pagi masih puasa, siang kok pingsan atau gila, maka puasanya menjadi batal. Yang terakhir, murtad atau keluar dari agama Islam. Ketika dalam keadaan puasa kita kok mengikrarkan diri keluar atau murtad dari agama Islam, maka puasa kita batal. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.